Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurida Boru Ginting, NPM 1905170052, kelas 3A Akuntansi Pagi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bahaya pelaku atau pemakan riba. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tak seorang pun memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba, melainkan pasti akibat akhirnya akan jatuh miskin. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Menurut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Riba yang dilarang pada zaman jahiliyah adalah ketika seorang Arab berkata, "Saya akan memberi kepadamu sedemikian banyak jika kamu memberikan kepada saya perpanjangan waktu." Pada zaman jahiliyah yang dinamakan riba adalah jika pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan jika periode itu telah habis, si pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah ia akan mengembalikan utangnya atau menaikkan jumlahnya. Jika ia membayarnya akan diterima, jika tidak, maka jumlah itu akan dinaikkan dan diberi perpanjangan waktu. Macam-macam riba. Riba umumnya dibagi menjadi dua, yaitu riba tentang jual beli dan riba yang terkait dengan hutang piutang. Riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua. Satu, riba fadlu adalah riba yang terjadi atau muncul karena terjadinya transaksi penukaran atau barter. Riba fadlu ini bisa terjadi jika terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang sejenis atau barang ribawi yang dipertukarkan baik secara tunai ataupun kredit. Contohnya, menukar perhiasan emas 40 gram dengan emas senilai 3 gram. 2. Riba nasi'ah adalah terjadi atau muncul karena hutang piutang. Riba nasi'ah bisa terjadi dalam setiap jenis transaksi kredit atau hutang piutang di mana satu pihak harus membayar secara lebih besar dari pokok pinjamannya. Misalnya, seperti bank sebagai kreditur yang memberikan hutang atau pinjaman dan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi. 2. Riba hutang piutang. 1. Riba qard, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. 2. Riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Hukum riba. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Dalam surah lain, Allah juga memperingatkan umat muslim agar menghindari riba, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman." Adapun bahaya pelaku atau pemakan riba diantaranya: 1. Hartanya tidak diberkahi dan akan dimusnahkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang memiliki arti, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. 2. Dibangkitkan dalam keadaan gila. 3. Dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak akan dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti,
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 4. Berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari batu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan tentang siksaan kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, malaikat yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. 5. Tidak akan diterima zakat dan sedekahnya dari harta riba, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." 6. Doa pemakan riba tidak akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang yang melakukan safar, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? 7. Dilaknat Allah dan Rasulnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksinya dan penulisnya, dan beliau bersabda, mereka semua sama derajat dosanya. 8. Diperangi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang memiliki arti, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. 9. Dosanya lebih besar daripada zina, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Demikianlah video saya tentang bahaya pemakan atau pelaku riba. Semoga kita semua dapat terhindar dari riba. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.